BUMDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa. Saya mendapat laporan bahwa dari 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Program Dana Desa merupakan salah satu implementasi nawacita pemerintahan Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan negara Republik Indonesia. Dalam implementasinya, pemerintah pusat bahkan membuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang desa agar kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dilindungi penuh undang-undang. Bahkan konsentrasi dan kontinu pemerintah pusat melakukan transfer anggaran ke rekening kas desa. Hal ini membuat jabatan sebagai kepala desa menjadi paling primadona. Bahkan tidak dimapikan para politikus, pejabat pemerintah daerah, hingga setingkat bupati dan aparat penegak hukum sering mengintervensi penggunaan dana desa ini. Bagaimana berjalan optimal? Program ini dipandang positif oleh Presiden Jokowi, bahkan tetap dilanjutkan hingga masa kepemimpinannya selesai di periode tahun ini. Pemerintah pusat bahkan mengalokasikan anggaran ini tidak sedikit, bernilai fantastis. Namun, seperti apa pemanfaatannya? Tidak terkecuali di Bintan, Kepulauan Riau. Bintan salah satu kabupaten yang memiliki banyak desa, bahkan kerap dianggap memiliki segudang prestasi. Tim Yunus Reportase melakukan penelusuran hingga mendalami informasi terkait pengelolaan dana desa dan BUMDes di kabupaten yang dipimpin Robi Kurniawan ini. Kami mulai dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau DPMD Dukcapil Provinsi Kepulauan Riau. Syarifah Musdalifah, fungsional penggerak swadaya masyarakat, mengungkapkan setidaknya ada 249 BUMDes di Kepulauan Riau yang telah terdata saat ini. 36 diantaranya berada di Kabupaten Bintan. Jumlah tersebut telah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 35 BUMDes. Rata-rata para BUMDes itu bergerak di bidang perdagangan. Namun, dari puluhan BUMDes itu hanya 3 unit usaha yang masuk dalam kategori maju. Sedangkan yang sudah berbadan hukum hanya 10 unit usaha. Bahkan Syarifah menyebut sejumlah BUMDes Bintan justru terbilang mati suri. Sekarang nih Pak, banyak BUMDes yang mati suri. Makanya klasifikasinya itu masih dasar gitu. Mati suri ini dalam artian seperti apa, Bu, mati suri? Mati suri itu dalam artian dulu pernah hidup, terus sekarang udah nggak aktif lagi gitu Pak. Berarti
juga cukup banyak BUMDes yang terkendala, memiliki kendala. Apa kendalanya Bu sampai bisa dikatakan mati suri itu biasanya? Itu biasanya berganti direktur. Direktur berganti kan, terus pengurusnya berganti juga, pergantian pengurus. Kebanyakannya gitu, Pak. Ya, hal-hal seperti itulah yang buat BUMDes di kabupaten kota sering stagnan dan tidak berkembang berarti ya, Bu? Iya. Langkah antisipasinya berikutnya apa berarti, Bu, agar cepat mati suri ini mungkin bisa hidup lagi? Seperti apa, Bu? Kira-kira. Bagaimana, Bu Musdalifah? Kira-kira dari Pemprov sendiri apa langkah agar ya BUMDes yang tadi dikatakan mati suri bisa segera hidup lagi itu seperti apa, Bu? Apa yang kita lakukan? Kita terus melakukan pembinaan BUMDes agar tetap hidup lah, Pak. Kalau yang sudah terlanjur mati suri seperti apa, Bu? Kalau terlanjur mati suri ya Hidupkan lagi atau seperti apa tuh, Bu, caranya? untuk kewenangan sebenarnya itu lebih ke kabupaten sih, Pak. Lebih kepada kabupaten kota. Kabupaten ya, Bu? yang lebih mengetahui juga yang mana-mana untuk data-data dan lainnya gitu. Syarifah mengaku hal tersebut bukan hanya merupakan tugas dan wewenang pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, melainkan juga lebih kepada pemerintah Kabupaten Bintan. Kendati demikian, Syarifah tidak menyebut secara rinci pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam skala provinsi, strategi yang dapat diterapkan itu melakukan pembinaan dan pengembangan BUMDes dan BUMDes bersama dengan dilaksanakannya secara strategis dan terkoordinasi. Hal itu disejalankan dengan kewenangan gubernur atau bupati berdasarkan peraturan-peraturan serta keputusan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan BUMDes atau BUMDes bersama. Pembinaannya ini seperti apa misalnya, Bu? Pembinaan itu dalam tahap provinsi itu makanya kita melakukan penilaian langsung ke BUMDes. Dampingan khusus untuk BUMDes, misalkan untuk mengurus berbadan hukumnya atau untuk mengurus permodalan biar lebih maju, ruang lingkupnya itu seperti apa? Kalau itu lebih ke kabupatennya, untuk Lebih kepada kabupaten tiap-tiap kota. kabupaten. Iya. Tidak hanya dari Syarifah, diksi mati suri itu juga seolah terkonfirmasi dari Sekretaris Desa Berakit, Majrol. Ia mengungkapkan memang terdapat sejumlah kendala pengembangan BUMDes di desanya. Satu di antaranya adalah perihal kepengurusan BUMDes itu sendiri yang syarat akan sentimental, termasuk campur tangan kepentingan antek-antek politikus demi mendapat jatah proyek kecil yang didanai dari anggaran kas desa. Campur tangan ini pun tidak dipungkiri, ada bisikan lainnya dari oknum pejabat daerah hingga aparat penegak hukum yang ikut menjadi badan pembina aparatur desa. Tertinggi waktu di awal-awal itu pernah mencapai 4, belum tinggi lah sih, Pak, mencapai 50 jutaan PADS-nya dengan unit usaha yang 3 unit usaha waktu itu, sewa bot pancing sama penyewaan kios sama itu tadi toko penjualan pupuk. Untuk hari ini apakah masih tiga-tiganya, Bang? Tinggal 1 unit usaha penyewaan kios saja. Bot pancingnya udah tidak jalan,
kemudian penjualan pupuknya sudah tidak jalan juga. Apa yang menyebabkan unit usaha dari BUMDes berkurang, Bang? Terjadi penggantian pengurus, SDM pengganti itu mungkin kurang apa ya, kurang bisa meneruskan. Mohon maaf, mungkin saya menyampaikannya agak frontal sedikit. Memang itulah kendalanya. Kemudian sebenarnya Berakit punya potensi besar karena kami ini daerah pesisir, memiliki pantai, kemudian ekosistem bawah lautnya bagus, kemudian kami juga punya mangrove. Nah, tentu ini pengembangan unit usaha di bidang wisata itu sangat berpotensi untuk dikembangkan. Tapi potensi itu ingin dikembangkan, kendalanya lain lagi. Desa tidak memiliki lahan yang strategis untuk dikembangkan untuk kawasan wisata. Persoalan internal yang diungkapkan ini bukan rahasia di Bintan. Hanya saja, tidak semua aparatur desa berani menjelaskan ke publik. Petugas pendamping desa baik dari provinsi maupun koordinator kabupaten pun terkesan tutup mulut. Pak Sekdes, perlukah intervensi pemerintah untuk menyelesaikan masalah pergantian pemimpin tadi, Pak Sekdes? Kalau pergantian pemimpin, kalau dalam hal kepala desa mungkin kita bisa bangun komunikasi di internal apabila visi misinya masih sama. Tapi kalau tadi yang saya sampaikan itu pergantian pengurus BUMDes. Ya, pergantian pengurus BUMDes ini yang kadang-kadang yang sudah baik, sudah ada prestasi, tetapi ada masa baktinya habis, kemudian ada pergantian. Nah, terjadilah tadi sentimen-sentimen ini segala macam, sehingga diganti semua. Akhirnya beresiko kepada roda yang dijalankan oleh BUMDes. Baik. Untuk pergantian pengurus itu maksudnya, Pak, perlukah intervensi dari pemerintah lagi untuk menyelesaikan itu? Saya rasa diperlukan, tetapi sebenarnya kembali kepada desanya. Bagaimana memanage perbedaan pandangan ini, begitu. Pada kesempatan yang sama, Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah atau JPKP Provinsi Kepulauan Riau pun menilai hal yang sama. Ketua JPKP Adia Prama Rivaldi menilai sikap proaktif pemerintah untuk mengembangkan pengelolaan dana desa dan BUMDes masih tidak efektif. Adia pun menduga pemerintah hanya akan memperhatikan kepentingan-kepentingan tertentu hanya untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Kalau menurut saya itu berbanding antara 200-an ke 10 bahkan ke 53 itu hanya sekian persen, bahkan 10% itu tidak mencukupi. Berarti apa dan kenapa? Berarti partisipasi bahkan proaktif pemerintah daerah kepada setiap desa itu kurang. Harusnya pemerintah itu sendiri harus lebih aktif untuk membangun dan membangkitkan desa-desa agar lebih maju. Kenapa? Karena kita ketahui sendiri bahwa di desa-desa itu minim akan segalanya. Bahkan bisa kita katakan ada yang kekurangan sinyal, kekurangan transportasi, dan lain-lainnya. Kemana selama ini pemerintah terhadap proaktifnya kepada desa-desa agar lebih maju? Itu kan dengan jumlah yang sangat banyak, hanya 50-an berbadan hukum dan 10 aja yang dianggap layak gitu. Sisanya kemana? Pemerintah harusnya lebih melek terhadap setiap desa untuk pengembangan, bahkan untuk peningkatan setiap anggaran-anggaran yang masuk ke desa, bahkan ke daerah. Menurut kami pemerintah daerah itu sangat minim
terhadap desa. Mungkin mereka hanya memperhatikan desa itu ketika masa-masa menjelang masa politik, baru mereka bisa turun ke sana. Selain itu, hal yang paling senter baginya adalah minimnya pendampingan kepada para tim anggaran desa dan BUMDes. Apakah pendampingan dari pemerintah sudah konsisten mengawasi pertanggungjawaban, termasuk masalah BUMDes desa wajib berbadan hukum? Jadi pembinaan, tolong kami memintakan kepada provinsi itu pembinaan yang jelas. Pembinaan seperti apa? Tentang badan hukum, badan hukumnya seperti apa? Lalu, jika setiap badan usaha milik desa itu tidak mempunyai badan hukum, bagaimana laporan keuangan dan pertanggungjawabannya? Itu kan menjadi hal yang harus kita pikirkan. Bagaimana regulasi mereka? Kok bisa sih stagnan hanya segitu-segitu aja, kan sayang gitu. Jadi tolonglah perpanjang tangan provinsi terhadap kabupaten terhadap setiap desa itu lebih aktif lagi. Dari berbagai gambaran itu, kami kemudian mencoba mengkonfirmasi pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan, Tunjuk Nafrion. Akan tetapi, entah ada apa, ia tak kunjung memberikan respon. Berangkat dari pernyataan Adia Prama Rivaldi sebelumnya, kami mencoba mengkonfirmasi Kejaksaan Negeri Bintan. Terlebih, melihat dari PP 11 tahun 2021 tentang BUMDes, setiap BUMDes memang harus dan dipastikan memiliki badan hukum untuk beroperasi. Dan benar saja, ternyata usut punya usut, Kejaksaan Negeri Bintan juga sedang mengusut penggunaan dana desa di sejumlah wilayah. Arahnya lebih kepada kesalahan administrasi dan kelebihan bayar. Akan tetapi, Kajari Bintan Iwayan Eka Widiara tidak merincikan apakah pemeriksaan itu perihal BUMDes atau tidak. Peran dari masyarakat pada saat kita masih melakukan jaga desa, memang ada beberapa desa, yaitu ada sekitar 4 desa yang kita klarifikasi semuanya. Nah, memang pada saat klarifikasi itu ada temuan yang mengarah ada pembayaran, misalnya ada pembayaran fisik kelebihan pembayaran fisik, kemudian ada administrasi yang salah, kemudian ada mungkin ada perbedaan pembuatan RAB dan lain-lain mungkin ya. Dari 4 desa itu kita setelah kami klarifikasi sebagaimana dengan pimpinan, petunjuk pimpinan bahwa karena masih program dari desa kita kembalikan, karena masih dulu pembelajaran kita kembalikan dulu ke inspektorat untuk dilakukan pembinaan. Dan dari temuan-temuan yang kami lakukan, inspektorat memeriksa terlebih dahulu, memeriksa apakah itu, kemudian tindak-lanjuti mengembangkan lagi terlebih dahulu untuk perbaikan-perbaikan. Dan dari temuan itu, kalaupun ada kerugian misalnya, kemudian kita bilang ada kerugian yang kita ingat kerugian, harusnya inspektorat bisa dari teman-teman desa menindaklanjuti mengembalikan temuan itu dan kemudian memberi teguran pembinaan. Dan ditegur memberikan pembinaan bagaimana memberikan pelayanan menggunakan dana desa dengan baik. Dan kami pun dalam program jaga desa ini sudah kami jelaskan, kalaupun ada permasalahan-permasalahan hukum maka tidak mengerti bisa datang ke kami, berkonsultasi ke kami 24 jam bisa, ada kegiatan, ada banyak kegiatan yang misalnya kami punya aplikasi Sikades Sadar KT yang bisa kita manfaatkan untuk pengelolaan dana desa. Dan bisa kita ada posko jaga desa di kantor kami, datang aja gratis ke kami. Tidak sampai di situ, kami juga mencoba menemui sejumlah perangkat desa dan BUMDes lainnya yang masih
aktif hingga saat ini. Dari temuan kami di lapangan, keberadaan BUMDes memang seharusnya berdampak positif bila mampu memanfaatkan suntikan modal desa dengan baik. Misalnya saja Desa Toapaya Utara. Bahkan BUMDes yang mereka miliki sudah memberikan masukan untuk pendapatan desa dan daerah. Modal untuk saya, pengelolaan saya itu berkisar sekitar 500 lebih juta. Itu berupa belanja sapi 300 lebih juta, belanja pickup 169 juta. Sisanya itu kami kembangkan di BUMDes Smart sama galon. Nah, itu aja sih, sama galon. Sewa menyewa alat seperti baja untuk bantu petani, ya kan, tiap bulan sewa menyewanya ada situ. Langsung kami nursery, ya, seperti tanaman hias untuk memperindah lah untuk kantor-kantor yang ada di Kabupaten Bintan. Bicara PAD tadi Pak, untuk pendapatan hasil daerah tapi melalui desa, itu yang sudah kita menyumbangkan PAD ke pemerintah daerah berapa besarannya Pak? Yang ke pemerintah desa maksudnya? Pemerintah desa. Alhamdulillah lumayan, kalau kemarin sudah mencapai per tahun ya, per tahunnya sudah mencapai di kisaran pernah di angka di atas belasan juta juga, pernah di angka 8 jutaan. Di masa Covid itu memang agak menurun sih, tapi karena kita juga maklum tingkat beli masyarakat juga semakin kurang, jadi otomatis bahkan untuk belanja yang ke BUMDes mungkin untuk belanja sehari-hari, kebutuhan untuk hari-hari juga agak sulit. Namun alhamdulillah pada saat sekarang ini ekonomi masyarakat sudah semakin bagus. Mudah-mudahan ya kedepannya bukan hanya di tingkat desa dan secara umum juga sudah bagus semua. Tak hanya di Desa Toapaya Utara, hal serupa juga tampak pada BUMDes Smart milik Desa Toapaya Selatan. Aspriyadi, selaku Direktur BUMDes Mitra Karya Sejahtera itu mengungkapkan pihaknya sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu. Kini, pihaknya telah mampu mendirikan ekonomi sendiri dan hanya memerlukan suntikan modal untuk hal-hal tertentu saja bila dibutuhkan. Para pekerjanya pun berasal dari warga setempat. Seperti kayak ada acara kan, membantu UMKM yang jualan. Seperti ada bola, kadang-kadang kita buka kafe juga di sebelah sana. Ada nonton bareng. Oke, kalau sekarang udah untung Bang ini BUMDes ini? Alhamdulillah. Berapa keuntungannya sekarang? Kalau itu tergantung Bang. Kadang-kadang kita kan di BUMDes ini bukan mengelola BUMDes Smart. Kita ada seperti penyewaan sound system, ada dari sapi, ada juga BUMDes Smartnya. Dulu sebelum Covid wisata Desa Toapaya Selatan di jalan. Semenjak habis Covid ini kita mencoba sekarang untuk membenahi seperti itu wisata yang dulu. Oke, berapa untungnya kira-kira Bang? Kalau omset kita kemarin mencapai 91 jutaan. Itu dalam semua unit. Setahun, sebulan atau bagaimana? Itu setahun. Oh setahun ya? Oh sebulan omset berapa kira-kira Bang? Omset kalau BUMDes Smart itu tergantung sih. Kalau omset ini kadang-kadang ada di 70 ke atas, lalu lagi sepi kadang sampai pernah juga di 60-an. Itu di setahun ya? Enggak. Per bulan? Oke, per bulan. Baik. Kalau ini ada nggak Bang dari BUMDes ini untuk pemasukan PAD Bang? Ada. Oke. Berapa kalau pemasukan PAD? Tahun ini kita memasukkan 20.200 sekian. Oke. Dengan berbagai temuan itu, lantas bagaimanakah sikap dari Bupati Bintan, Robi Kurniawan? Saat kami temui, Robi
tidak menepis adanya BUMDes yang belum maksimal dan butuh pembinaan. Ia menyebut pihaknya akan terus meningkatkan efisiensi dari BUMDes tersebut. Robi juga berharap masyarakat di desa juga dapat turut aktif berkreasi untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. BUMDes yang ada di Bintan untuk bisa berkolaborasi menghasilkan PADes desa. Ya gunanya kan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang mana kita juga mendorong nih desa-desa untuk berinovasi. Seperti contoh misalnya One Village, One Product, One Village, One Event juga kita akan gaungkan di 2024. Kita sudah buat peta event di seluruh desa-desa yang ada di Bintan. Nah, BUMDes kita berharap tuh bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada. Contoh, ada BUMDes yang kemarin mengajukan untuk bisa menyalurkan BBM. Jadi nelayannya itu jauh kalau harus ambil di Kecamatan Telusebut. Nah, jadi dia BUMDesnya ngurus. Itu juga kan mempermudah nelayan kita. Nah, jadi intinya BUMDes kita dorong untuk yang bisa memudahkan masyarakat. Tapi sejauh ini ada yang sudah efektif, ada yang sudah maksimal, dan ada yang masih perlu dilakukan pembinaan. Pasti kita memberikan bantuan pembinaan. Dan juga kan ada kemarin beberapa kali kepala desa kita ajak berkunjung ke titik-titik yang memang PADes-nya itu besar. Nah, sehingga pulang bisa duduk bersama BUMDes-nya untuk bisa berkolaborasi menghasilkan PADes yang baik. Intinya PMD kita nanti akan terus membina secara lebih masif lagi.